Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kanafal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud adalah qiyamul lail atau sholat malam secara mutlak yang dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat wajib, sholat tahajud sesungguhnya mempunyai keutamaan dan fadilah tersendiri, salah satunya yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Pelaksanaannya pun secara umum sama seperti sholat sunnah yang lain. Sholat tahajud sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam hari. Namun tidak banyak orang yang tahu akan batasan dari sepertiga malam waktu sholat tahajud yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut waktu terbaik melaksanakan sholat tahajud. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam dapat dikerjakan pada rentan waktu setelah sholat isya hingga jam 10 malam. Tetapi sholat tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu meski hanya sejenak. Sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang kedua menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjalankan sholat tahajud. Rentan waktu sekitar jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri, sehingga waktu sholat tahajud ini memang sulit diterapkan karena kebanyakan orang sangat susah bangun di salah satu waktu terbaik tersebut. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir waktu ini merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud, dan waktunya sekitar jam 1 dini hari hingga sebelum memasuki waktu subuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun rahmatnya pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kanafal yang dirahmati Allah, sholat tahajud seringkali kita dengar namun jarang kita melaksanakannya. Sholat tahajud merupakan sholat yang cukup sulit dikerjakan, maka tak heran jika hanya sebagian muslim yang melaksanakannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan berbagai kemudahan bagi muslim yang dapat menjalankannya. Adapun manfaat dari salat tahajud adalah pembuka pintu rezeki. Banyak jalan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu surga terbuka bagi yang berhasil meraup timbangan amal baik yang dinilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu pintu itu adalah sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Menepis kegundahan jiwa. Manusia merupakan makhluk yang bergantung pada Allah. Semua yang manusia lakukan dimanapun ia berada, apa isi hatinya hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
bahkan bisikan terhalus dari hati dan pikirannya, semua rasa takut, gelisah, dan gundah yang hadir di hati seseorang bisa dengan mudah Allah gantikan dengan ketenangan dan ketentraman. Semua itu bisa terwujud dengan mendirikan sholat tahajud. Mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Menghapus dosa. Kita semua berharap menjalani kehidupan di dunia ini dengan membawa bekal amal soleh yang berlimpah. Namun tidak dipungkiri dosa-dosa kecil maupun besar seringkali kita lakukan bahkan tanpa disadari. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti melakukan amalan agar dosa-dosa kita terhapuskan. Salah satu amalan tersebut adalah mendirikan sholat tahajud. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan, dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Menjaga kesehatan tubuh. Bangun di sepertiga malam, berwudu dan mendirikan sholat memberikan efek luar biasa bagi tubuh manusia. Bagi penderita diabetes, sholat tahajud bisa menekan kandungan kortisol dalam tubuh. Kortisol memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Menjalankan sholat tahajud juga berdampak penting bagi otak manusia. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Lepasnya ketiga sel tersebut akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Memperbaiki pola tidur. Dalam sebuah gambaran pola tidur, maka seorang manusia hanya mampu mencapai fase deep sleep atau tidur nyenyak selama 4-5 jam. Hal ini sama dengan durasi tidur seseorang yang hendak melakukan sholat tahajud, di mana dirinya akan tidur terlebih dahulu setelah sholat isya, dan ia akan bangun di sepertiga malam setelah durasi tidurnya mencapai 4-5 jam saja. Rutinitas ini sangat bagus untuk regenerasi sel otak karena mencukupi kebutuhan tidur sehari-hari. Terdapat banyak keutamaan dari sholat tahajud, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah yang lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan rujukan untuk menjalankan sholat tahajud yaitu pada surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keutamaan sholat tahajud diterangkan dalam sejumlah hadis sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.